Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Purbasari, NPM 19130210219, 5A5 Manajemen, akan membahas tentang International Human Resource Management dalam konteks negara tuan rumah, standarisasi dan lokalisasi praktik HRM. Human Resource Management atau HRM adalah suatu proses yang bisa membantu perusahaan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusianya. Sedangkan International Human Resource adalah proses untuk mengelola orang atau karyawan melintasi batas internasional oleh perusahaan multinasional dan melibatkan manajemen di seluruh dunia. Standarisasi praktik dari HRM. Tujuan standarisasi global praktik HRM adalah untuk mencapai konsistensi, transparansi, dan penyelarasan tenaga kerja secara geografis sehingga sesuai prinsip dan tujuan yang sama. Penggunaan praktik manajemen secara umum dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa perlakuan yang sama antar manajer yang terlibat dalam kegiatan lintas batas pada saat yang bersamaan. Untuk lokalisasi praktik HRM, tujuannya adalah untuk menghormati nilai-nilai budaya lokal, tradisi, peraturan, atau kendala kelembagaan lainnya seperti kebijakan pemerintah dan atau sistem pendidikan tentang HRM dan praktik kerja. Tantangan perusahaan untuk multinasional adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang beroperasi secara efektif di beberapa negara berbeda dengan memanfaatkan perbedaan yang ada atau lokal dan saling ketergantungan pada saat yang sama untuk mempertahankan konsistensi global. Faktor pendorong standarisasi adalah 1. Konteks organisasi yang meliputi strategi dan struktur, modus operasi yang terlibat, ukuran dan kematangan perusahaan, kepentingan relatif dari anak perusahaan. Yang kedua, budaya negara tuan rumah dan lingkungan tempat kerja. 3. Konteks host country yang meliputi lingkungan budaya dan lingkungan kelembagaan. 4. Modus operasi luar negeri. Dan 5. Peran anak perusahaan. Faktor pendorong lokalisasi. Dalam faktor pendorong lokalisasi terdapat 6 faktor pendorong, yaitu 1. Lingkungan budaya, 2. Lingkungan institut, 3. Kesimpulan pada negara tuan rumah, 4. Modus operasi, 5. Peran anak perusahaan, 6. Membuat keseimbangan manajemen sumber daya manusia. Praktik HRM di negara tuan rumah. Budaya negara tuan rumah. 1. Perilaku kerja budaya ditentukan yang terkandung di dalam definisi peran dan harapan. 2. Apakah budaya perusahaan akan menggantikan lain budaya? Yang ketiga, seringkali apa yang dimaksud dengan budaya perusahaan diterjemahkan ke dalam praktek umum daripada nilai-nilai umum. Peran HRM dengan kode etik global. 1. Menyusun dan mengkaji kode etik. 2. Melakukan analisis biaya manfaat untuk mengawasi kepatuhan karyawan dan mitra aliansi yang relevan. 3. Memperjuangkan kebutuhan untuk melatih karyawan dan mitra aliansi di unsur-unsur kode etik. 4. Memeriksa bahwa kinerja dan manfaat sistem memperhitungkan kepatuhan pertimbangan kode etik. Mengelola sumber daya manusia di negara offshoring. Offshoring adalah memindahkan proses produksi satu perusahaan dari satu negara ke negara lain. Tujuannya adalah negara ketiga di mana upah buruh yang masih rendah. Peran HRM dengan masalah offshoring. Yang pertama, konsultasi dengan serikat atau perwakilan karyawan. 2. Perencanaan tenaga kerja, mengingat ruang lingkup untuk pemindahan karyawan. 3. Berkontribusi untuk strategi komunikasi internal. 4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 5. Merancang pekerjaan baru yang berasal dari operasi offshoring. 6. Menyoroti potensi resiko seperti dampak dari peraturan tenaga kerjaan baik dalam negeri dan lokalisasi asing. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.